Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, student? I hope so. Be healthy, be fun, and always be the best ya. Oke, hari ini pembelajaran IPA dengan Mrs. Septi. Nah, ini sudah masuk semester 2. Untuk pembahasan pembelajaran sains yang pertama, kita akan membahas tentang sumber energi panas. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillah, mari kita mulai pembelajaran hari ini ya. Hari ini kita akan membahas atau belajar tentang macam-macam sumber energi panas. Kemudian kita akan belajar kegiatan sehari-hari yang menunjukkan penggunaan energi panas. Dua hal ini ya yang kita akan pelajari bersama. Kita mulai satu persatu. Nah, yang pertama, kita harus mengetahui ya, sebenarnya sumber energi panas ini apa ya? Nah, sumber energi panas itu adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan panas. Nah, ini disebut sebagai sumber energi panas. Segala sesuatu yang dapat menghasilkan panas itu apa saja? Nah, sebagai contoh nanti ada energi panasnya dari matahari, sumber panasnya dari api, kemudian listrik, gesekan, dan panas bumi. Nah, ini merupakan contoh-contoh sumber energi panas yang akan kita bahas hari ini. Kita akan pelajari satu persatu ya. Yang pertama yaitu matahari. Tentu kita tahu matahari. Matahari itu merupakan sumber energi panas terbesar di bumi. Nah, kita memanfaatkan sumber energi panas dari matahari untuk berbagai hal ya. Apa saja manfaatnya? Yang pertama yang dibutuhkan itu matahari untuk fotosintesis tumbuhan. Maksudnya apa Miss fotosintesis? Masih ingat? Yaitu proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Nah, tumbuhan ini dapat membuat makanan sendiri dengan bantuan sinar matahari. Jadi sinar matahari banyak sekali manfaatnya. Nah, kalau tidak ada tumbuhan, kita nanti hirup oksigennya dari mana? Makanya adanya sinar matahari, kemudian membantu tumbuhan untuk fotosintesis, kemudian tumbuhan menyediakan makanan untuk kita, dan oksigen untuk kita juga. Yang kemudian, untuk menerangi bumi ya, itu sangat jelas. Kalau kita tidak ada matahari, gelap gulita. Jadi yang manfaat kedua menerangi bumi sehingga udara di bumi ini jadi terasa hangat. Kemudian apa saja manfaat yang lainnya? Sebagai contoh di sini coba lihat di gambar. Nah, ini menjemur baju yang basah menjadi lebih kering ya. Ini contoh dari panas matahari. Kemudian ini menjemur padi, menjemur ikan asin. Itu juga memanfaatkan adanya energi panas dari sinar matahari. Nah, pernah lihat seperti ini? Coba lihat di gambar. Nah, ini adalah pemanfaatan energi panas untuk menghasilkan pembangkit listrik tenaga surya. Maksudnya di sini adalah energi panas diserap oleh panel surya ini, kemudian di dalam panel surya ini nanti akan diubah menjadi energi listrik yang dapat dimanfaatkan oleh kita untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, energi listrik kan banyak manfaatnya, bisa menghidupkan misalnya AC, kemudian televisi, ngecas HP, dan masih banyak yang lain ya. Ini termasuk dalam contoh energi alternatif atau energi terbarukan, memanfaatkan sumber daya alam untuk kebutuhan manusia. Nah, ini yang kedua. Dari mana ya energi panas itu? Nah, ini dari api.
Api merupakan cahaya dan panas yang dikeluarkan bila sesuatunya itu terbakar. Apa saja yang bisa terbakar itu? Sebagai contohnya itu dari minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Nah, manfaatnya apa? Ya, misalnya kalau untuk minyak bumi, ini bisa digunakan untuk kalau zaman dahulu masih menggunakan kompor, ada minyak tanah itu digunakan untuk kompor minyak tanah. Kemudian gas alam. Gas alam ini digunakan misalnya untuk gas LPG. Gas LPG untuk memasak. Kemudian batu bara juga dapat menghasilkan energi panas karena apabila dibakar bisa digunakan untuk pembangkit listrik juga menghasilkan panas. Nah, jadi yang kedua diingat-ingat sumber energi panas dari api. Nah, sumber yang ketiga energi panas itu dari listrik. Nah, ini kita ketahui bersama energi listrik didapatkan dari perubahan sumber energi lainnya. Misalnya energi panas atau energi gerak. Sebaliknya, energi listrik juga bisa diubah menjadi energi panas dan dimanfaatkan untuk alat yang dapat membantu manusia. Maksudnya di sini, ketika listrik ini sudah ada, kemudian ada alat elektronik, sehingga listrik ini dapat mengubah menjadi energi panas. Sebagai contoh, perhatikan di setrika listrik. Setrika listrik harus dicolokkan ke listrik. Kemudian perubahan energinya menjadi panas ya. Nah, contoh yang lainnya, penanak nasi. Penanak nasi ini dicolokkan ke listrik, dari listrik nanti dapat memanaskan nasi sehingga nasi bisa masak ataupun matang. Kompor listrik juga seperti itu, harus dicolokkan ke listrik dulu, kemudian perubahan energi listriknya akan menjadi panas. Nah, panas ini dimanfaatkan untuk memasak makanan dan lain sebagainya. Sumber energi yang keempat itu dari gesekan. Nah, pernahkah kalian menggesekkan kedua tangan? Nah, ini coba perhatikan gambar berikut ini. Gesekan dua buah benda bisa menghasilkan energi panas. Misalnya, jika kita menggosok kedua telapak tangan dengan cepat ya lama, kemudian akan timbul terasa hangat. Nah, ini juga termasuk dari energi panas dari sumber gesekan. Zaman dahulu sebelum ada korek api, nah ini api itu dihasilkan dari dua buah benda yang saling digesekkan. Nah, ini gesekannya. Apa saja yang digesekkan? Sebagai contohnya itu adalah kayu dengan kayu atau batu dengan batu. Kemudian akan muncul percikan api sehingga dapat digunakan atau dimanfaatkan misalnya untuk memasak pada zaman dahulu. Jadi belum ada korek api, tinggal digesek-gesekkan batunya kedua batu tersebut. Nah, sumber energi panas yang kelima dari panas bumi. Pernah dengar istilah dari panas bumi? Panas bumi itu apa ya? Panas bumi merupakan energi yang bersumber dari panas yang terkandung dalam perut bumi atau aktivitas tektonik. Jadi di bawah sini ya, di bawah tanah itu ada aktivitas tektonik. Panas bumi berasal dari panas matahari yang diserap oleh permukaan bumi. Nah, di sini ada panas bumi ternyata juga dapat menghasilkan energi panas. Manfaatnya apa energi panas bumi? Nah, manfaatnya apa untuk energi panas bumi? Nah, ini bisa diubah menjadi energi listrik untuk kebutuhan rumah tangga ataupun industri. Nah, ini juga termasuk dalam salah satu energi terbarukan atau alternatif. Sebagai contoh, lihat pada gambar berikut. Nah, di bawah sini, di permukaan bawah tanah, ada panas bumi. Kemudian, di dalam panas bumi itu dapat mengubah turbin
Nah, di turbin ini akan membangkitkan energi listrik. Nah, energi listrik itu kemudian akan dihasilkan dan disalurkan ke gardu-gardu transmisi. Gardu-gardu transmisi akan disalurkan ke rumah-rumah kita sebagai energi listrik. Nah, itu sebagai contoh energi panas, tapi bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan energi listrik kita. Nah, kita sudah memahami bersama tentang sumber-sumber energi panas dari apa saja. Kemudian untuk selanjutnya kita belajar tentang kegiatan sehari-hari yang menunjukkan penggunaan energi panas. Nah, ini apa saja? Misalnya kegiatan menyetrika. Alat yang digunakan setrika. Sumber energi panas yang digunakan dari mana sumbernya? Dari listrik. Kemudian ketika ada kegiatan memanaskan air, alat yang digunakan bisa dispenser ya. Kemudian sumbernya dari mana kalau dispenser itu bisa memanaskan? Dari listrik. Kemudian menjemur pakaian. Alat yang digunakan jemuran, jepitan, dan lain sebagainya ya. Kemudian dari mana sumber panasnya? Dari matahari. Memasak bisa menggunakan kompor atau tungku. Sumber energinya dari mana? Ya ini bisa dari gas bumi, biogas, kayu bakar, minyak tanah. Ada juga yang bisa menggunakan kompor listrik, bisa menggunakan listrik ya. Nah, ini ada beberapa kegiatan sehari-hari lain yang menggunakan energi panas. Bisa dari sumbernya dari listrik, api, kemudian dari kebanyakan dari listrik ya. Untuk hari ini cukup sekian dulu untuk pembelajaran energi panas. Jadi sumber-sumber energi panas, kemudian kegiatan sehari-hari, kita pahami bersama terlebih dahulu ya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Apabila ingin ditanyakan atau berdiskusi dengan Miss, bisa langsung WA Miss. Miss akhiri cukup hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.